Halo guys, selamat datang di channel saya. Saat ini kita akan melihat atau membaca berita terbaru tentang Amerika atau yang terjadi di Amerika, yang dimana Presiden Trump dan Presiden Zelensky bertemu di Amerika Serikat untuk menandatangani kesepakatan mengenai mineral dalam tanah dan kesepakatan untuk berdamai Ukraina dan Rusia untuk berdamai, yang dimana pada saat konferensi di Oval Office Washington DC atau Oval Office White House terjadi perbedaan pendapat atau kecekcokan dalam Presiden Trump dan JD Vance terhadap Presiden Zelensky, yang dimana Presiden Zelensky tidak menyetujui kesepakatan itu karena alasannya sendiri, alasan mungkin pasti ya, yang menurut dia kesepakatan ini akan merugikan Ukraina. Yang dimana kesepakatan ini berisi mengenai kesepakatan Amerika untuk mengambil atau meminta Ukraina mengganti bantuan militer Amerika ke Ukraina yang dikatakan oleh Trump sekitar 300 sampai 350 miliar US dollar berupa mineral dalam tanah yang dari di Ukraina, dan juga kesepakatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kita tidak tahu isi lebih dalam. Mungkin menurut saya mungkin Presiden Zelensky tidak merasa kesepakatan ini menguntungkan Ukraina, yang terutama keamanan Ukraina. Kita lanjut saja membaca artikel yang dari CNBC Indonesia, yang dimana judul artikel itu panas Trump Zelensky kelahi di Gedung Putih, Ukraina dalam bahaya. Jakarta, CNBC Indonesia. Pertemuan antara Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat 28 yang kedua 2025 berakhir dengan ketegangan yang luar biasa di Gedung Putih. Di depan awak media global, kedua pemimpin terlibat dalam perdebatan sengit terkait perang Ukraina-Rusia yang mungkin perburuk hubungan Kiev dengan sekutu terpentingnya. Zelensky datang ke Washington dengan harapan bisa meyakinkan AS untuk tetap mendukung Ukraina dalam melawan agresi Rusia, namun terjadi justru sebaliknya. Trump dan Wakil Presiden JD Vance melontarkan kritik keras terhadap Zelensky, menuduhnya kurang hormat dan memerintahkan delegasi Ukraina untuk meninggalkan pertemuan menurut seorang pejabat AS. Ini terjadi kececokan beda pendapat antara Presiden Trump dan Zelensky, yang dimana pada saat Presiden Zelensky berkomentar tentang keamanan mereka dan keamanan Ukraina, Presiden Zelensky juga berkomentar tentang keamanan Amerika. Kita akan menonton nanti videonya bagaimana, namun kita akan melanjutkan artikel yang terlebih dahulu. Saya telah menentukan bahwa Presiden Zelensky belum siap untuk perdamaian jika Amerika terlibat, tulis Trump di Truth Social setelah pertemuan itu. Dia bisa kembali jika dia siap untuk perdamaian, katanya, sebagaimana dilansir Reuters. Ini postingan dari Trump setelah pertemuan itu, yang dimana menurut Trump Zelensky dia siap untuk mengadakan perdamaian. Jadi Trump berharap untuk kedepannya kalau Zelensky memikirkan kembali dan menandatangani kesepakatan itu. Kesepakatan yang sebelumnya dirancang antara Ukraina dan AS untuk mengembangkan sumber daya mineral Ukraina, yang diharapkan Kiev dapat memperkuat hubungan dengan Washington gagal ditandatangani. Adapun sejak kembali menjabat, Trump mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Rusia yang mengejutkan banyak sekutu tradisional AS di Eropa dan membuat Ukraina semakin rentan.
Ketegangan mencapai puncaknya dalam konferensi langsung antara Trump dan Zelensky, di mana Zelensky dengan tegas memperingatkan Trump untuk tidak mengkompromi dengan Putin. Jangan berkompromi dengan seorang pembunuh, kata Zelensky, merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah menginvasi Ukraina sejak tahun 2022. Namun Trump bersikeras bahwa Putin ingin membuat kesepakatan dan mendesak Zelensky untuk mempertimbangkan diplomasi sebagai jalan keluar. Vladimir Zelensky ini berkomentar seperti ini karena sebelum-sebelumnya pada saat Eropa dan juga Rusia menandatangani ceasefire atau perdamaian sementara antara mereka berdua, tapi Presiden Putin tidak mengikuti aturan dan mengingkari janji itu. Sudah berapa kali dia bilang, sudah berapa kali Presiden Putin mengingkari janjinya. Mungkin dia bilang sudah hampir 25 kali atau 20 kali Presiden Putin mengingkari janji yang sudah mereka tanda tangani. Jadi karena itu dia tidak merasa aman menandatangani kesepakatan ini. Bisa jadi yang dipikirkannya bisa jadi mungkin 4 tahun ini mungkin damai. Mereka tidak tahu 4 tahun kemudian nanti kan Presiden Trump sudah tidak lagi menjabat nanti 4 tahun kemudian. Dia tidak tahu nantinya 4 tahun kemudian bisa berlanjut lagi. Jadi kita tidak tahu dia berlanjut lagi perang ini. Jadi kita tidak tahu, dan juga itu kekhawatiran Presiden Zelensky sehingga kesepakatan ini batal. Kamu sedang bermain kartu. Kamu mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Kamu sedang berjudi dengan perang dunia ketiga, kata Trump. Saya tidak sedang bermain kartu. Saya sangat serius, Tuan Presiden, jawab Zelensky dengan wajah tegang. Yang dimaksud ini mungkin yang dimaksud dengan bermain kartu, Zelensky ini, yang dimaksud Trump dengan bermain kartu ini, Zelensky ini tidak memiliki banyak sumber dalam arti sumber militernya, alat-alatnya, tank, senjatanya, uangnya juga, sumber personilnya juga semakin hari semakin berkurang, semakin hari ribuan yang meninggal. Jadi itu yang dimaksud, tidak ada kesempatan untuk bisa melawan Rusia. Dalam momen yang lebih menghebohkan, fans menuduh Zelensky kurang berterima kasih kepada AS. Kamu tidak mengucapkan terima kasih pada fans, kata fans. Saya sudah berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika, balas Zelensky dengan nada tinggi. Setelah perdebatan memanas, Trump memerintahkan 2 pembantu utamanya untuk meminta Zelensky meninggalkan Gedung Putih, bahkan sebelum makan siang delegasi bisa disajikan. Jadi setelah perdebatan ini, Trump memutuskan Presiden Zelensky untuk meninggalkan White House, bahkan delegasi makan siang mereka ditunda atau tidak dilakukannya lagi karena Presiden Trump dan JD Vance atau wakil presiden Amerika merasa ini Presiden Zelensky tidak menghormati kesepakatan ini atau tidak menjaga emosinya pada saat melakukan dialog dengan Amerika Serikat, sehingga kesepakatan ini pastinya gagal. Dan kita akan melihat reaksi dari pemimpin dunia. Kejadian ini memicu kegelisahan di Ukraina, di mana masyarakatnya sangat bergantung pada bantuan militer AS untuk mempertahankan diri dari Rusia. Kekuatan Ukraina ada pada persatuan rakyatnya, tulis Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi. Maaf kalau salah mengejanya. Di Telegram menegaskan bahwa tentaranya tetap berdiri di belakang Zelensky. Para pemimpin Eropa dengan cepat membela Zelensky. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekjen NATO Mark Rutte, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa langsung menghubungi Zelensky untuk memberikan dukungan. Kita tidak boleh pernah bingung antara agresor dan korban dalam perang mengerikan ini, kata Friedrich Merz, kandidat kansler Jerman. Sementara itu,
Sementara itu di Kongres AS, Partai Republik terpecah sebagian mendukung pendekatan keras Trump, sementara Demokrat mengecam pelakunya terhadap Zelensky. Di Moskow, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengejek insiden ini, menyebut Zelensky telah menerima hukuman brutal dari Trump. Jadi masih ada banyak pendukung yang dari Eropa. Namun kita ingat dulu, Ukraina ini sangat membutuhkan bantuan dari Amerika berupa pasti berupa dana militer dan juga dana untuk perkembangan untuk mengembangkan mineral yang ada di Ukraina yang dibutuhkan oleh Amerika. Mereka tidak memiliki sumber, mereka kurang memiliki sumber pasti tentara dan juga sumber militernya, alat. Itu masalahnya. Amerika tidak ingin melakukan dalam hal memberikan uang atau memberikan bantuan berupa militer lagi ke Ukraina. Itu masalahnya. Amerika pasti Amerika inginkan mineral dari Ukraina, karena Amerika sudah memberikan bantuan militer sekitar 300 sampai 350 miliar dolar di 4 tahun terakhir. Jadi mereka menginginkan uang yang diberikan ke Ukraina untuk dikembalikan berupa mineral dan juga perdamaian ini bisa diselesaikan begitu dengan cepat. Kesepakatan mineral gagal, keamanan Ukraina dipertaruhkan. Salah satu tujuan utama pertemuan ini adalah menandatangani kesepakatan pengembangan sumber daya mineral Ukraina dengan AS. Kiev berharap kesepakatan ini akan mendorong Partai Republik di Kongres untuk menyetujui bantuan militer tambahan bagi Ukraina. Namun akibat pertengkaran di Gunung Putih, kesepakatan tersebut dibiarkan tak tersentuh, yang menambah ketidakpastian mengenai masa depan dukungan AS. Trump bahkan secara terang-terangan mengancam dan menarik bantuan AS jika Ukraina tidak mau bernegosiasi dengan Rusia. Kami harus membuat kesepakatan atau kami keluar. Jika kami keluar, kamu akan bertarung sendirian. Aku tidak berpikir itu akan berakhir baik, kata Trump kepada Zelensky. Jadi sekarang pun Amerika ada bantuan di Ukraina sementara berlanjut ya, dari bantuan sebelumnya. Tapi yang saya lihat ini, menurut saya Zelensky menginginkan bantuan lebih lagi untuk Ukraina, karena pada saat menandatangani kesepakatan ini, dia berharap Amerika bisa memberikan lebih bantuan lagi supaya nantinya dia tidak percaya terhadap Rusia, dia tidak percaya Putin. Nanti Putin akan menghormati kesepakatan perdamaian ini. Jadi dia ingin mempersenjatai negara mereka agar mereka bisa membela diri. Itu masalahnya, mereka tidak ada dukungan dari Amerika. Trump tidak mendukung dalam hal itu. Jadi dia berpikir dia tidak percaya terhadap Putin. Dalam hal ini Putin menghormati kesepakatan perdamaian ini. Banyak pemimpin Eropa yang khawatir bahwa jika AS menarik dukungan militer Ukraina akan semakin sulit mempertahankan diri dari Rusia. Mereka juga menilai bahwa tanpa jaminan keamanan dari AS, Putin mungkin akan makin agresif. Saat ini Ukraina masih sangat bergantung pada bantuan asing untuk mempertahankan pertahanan militernya. Meskipun telah memproduksi lebih banyak senjata sendiri, Ukraina tetap membutuhkan dukungan finansial dan senjata dari Barat. Rusia pun masih menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, dan sejak kegagalan serangan balik pada 2023, pasukan Ukraina terus mengalami kesulitan merebut kembali wilayahnya. Sampai situ saja artikel kita yang dilansir oleh CNBC Indonesia. Saat ini kita akan melihat video atau menonton video yang terjadi pada saat konferensi di Oval Office, White House, Washington. Tunggu sebentar, mohon maaf, tunggu sebentar, kita akan menonton
Nah, ini videonya. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. Nah, itu komentar yang membuat Trump marah, atau Trump tidak setuju dengan statement dari Zelensky karena dia berkata hal yang tidak disenangkan atau tidak disetujui oleh Trump karena dia berkomentar hal seperti itu. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You You're gambling with World War III. what you're You're speaking gambling about? with What are you World speaking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of I'm talking- appreciation for the what- United what States you're of America speaking about. and the president who's trying to save your country. Nah, itu video yang terjadi di mana Presiden Trump tidak menyukai komentar Ukraina atau komentar Presiden Zelensky terhadap Amerika. Yang pastinya tidak ada win-win situation, tidak ada yang bisa kita lihat kesepakatan untuk Ukraina, untuk Rusia, tidak ada yang win-win. Tidak ada yang menguntungkan Ukraina, tidak ada yang menguntungkan Rusia. Jadi kesepakatan ini wajar ditolak Presiden Zelensky. Karena hampir 20%, kita udah baca artikel sebelumnya, hampir 20% wilayah Ukraina sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi mereka pasti Zelensky ingin kalau jika perdamaian ini ditandatangani, mereka ingin ada jaminan keamanan untuk Ukraina nantinya jika Presiden Putin melanggar ceasefire ini, perdamaian ini, Ukraina bisa membela diri dengan ketersediaan militer, tentara atau alat-alat canggih untuk bisa melawan Presiden Putin jika dia melanggar kesepakatan perdamaian ini. Itu yang menjadi kekhawatiran Zelensky,
sehingga dia tidak menandatangani kesepakatan dari Amerika, yang dari Amerika tidak ingin lagi memberikan bantuan militer ke Ukraina yang begitu besar. Sebelumnya aja sudah 300 sampai 350 triliun miliar dolar. Jadi mereka tidak ingin mengeluarkan uang lagi untuk Ukraina. Karena itu kesepakatan ini dibatalkan, tidak sampai setuju antara kedua belah pihak. Sampai situ saja video ini. Jangan lupa teman-teman yang menikmati video ini, yang ingin melihat berita-berita terbaru lagi dari Amerika atau dari Eropa atau dari luar negeri sana, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai kita ketemu besok hari lagi. Bye.